Mahfud MD, Mahfud MD, P3, P3, P3. Kami ucapkan selamat datang kepada calon wakil presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Mahfud MD, didampingi Sekjen DPP Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Muhammad Arwanito Mafi, dan pengurus harian DPP Partai Persatuan Pembangunan. Nanti yang manggil. Kami beri waktu awak media untuk mengambil gambar. Kami beri waktu awak media untuk mengambil gambar. Saya pandu 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Cukup. Mohon untuk menduduki kursi masing-masing karena acara akan segera dimulai. Mohon kepada awak media agar segera mengambil tempat masing-masing karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini hingga nanti malam kita dapat berkumpul dalam acara workshop nasional DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia, fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara nanti yaitu materi arah kebijakan politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia yang akan diisi oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Nanti disambung sinergi DPRD dan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah yang akan diisi oleh Dr. Akmal Malik MSI. Beliau merupakan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pukul 13 setelah ISOMA nanti ada peta persaingan politik dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan diisi oleh pemateri Bapak Adi Prayitno. Beliau merupakan Direktur Parameter Politik Indonesia. Pukul 15.30 akan ada materi peran ekonomi kreatif dalam pembangunan ekonomi daerah dan pemulihan ekonomi nasional yang akan diisi oleh Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan nanti malam setelah sholat maghrib ada materi terakhir yaitu program strategis pemenangan P3 pada pemilu 2024 yang akan diisi oleh Bapak Insinyur Haji Muhammad Romahur Muzi, merupakan Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua Muhammad Arsyad Rashid Prabu
Mangkuningrat. Beliau merupakan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, dan yang ketiga akan diisi oleh pemateri Bapilu Nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama membaca suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih atas pembacaan suratul Fatihahnya. Semoga acara pada siang hari ini sampai malam nanti dapat berlangsung tanpa ada kekurangan suatu apapun. Baiklah, kita masuki materi yang pertama, arah kebijakan politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia, yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Baidowi SOS MSI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mohon izin Pak Prof. Mahfud, jadi memang setting panggungnya seperti ini karena kami undang beliau sebagai pemateri atas nama Menko Polhukam, yang kebetulan sekaligus menjadi bakal calon wakil presiden. Sebelum memulai acara, kami mohon kesediaan Prof. Mahfud MD bersama Pak PLT Ketum Bapak Mardiono dan Gus Sekjen, Gus Aang, Gus Arwani Tomafi untuk menempati tempat yang sudah dipersiapkan panitia. Terima kasih, karena Prof. Mahfud ini agendanya cukup padat dan mungkin beliau ada waktu sekitar 1 jam di forum ini. Namun sebelumnya untuk menggugah semangat kita, kita teriakan yel-yel di pagi ini. Seperti biasa, kalau P3 menang, menang, menang. Ya, nanti kalau Mahfud MD jawabannya sudah nggak perlu diajarin. Kita mulai ya. P3 takbir. Mahfud MD. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Untuk memastikan bahwa beliau ini banyak pendukungnya, khususnya di daerah asal beliau. Ada yang dari Jawa Timur? Jawa Timur. Banyak, Prof. Sebentar. Badan Tretan TV di Madura. Dan kader P3 dari seluruh Indonesia. Terima kasih, luar biasa. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Profesor Dr. Mahfud MD untuk menyampaikan materi yang dialokasikan waktunya oleh panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa arsalahu rahmatan lil alamin, amma ba'du. Yang sangat saya hormati, sahabat saya sudah cukup lama,
Bapak Haji Muhammad Mardiono, Ketua atau PLT Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian Saudara Haji Muhammad Arwane Tomafi, Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan. Bapak Amir Uskara, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI. Kemudian hadirin sekalian, Bapak Kiai Haji Fadlan Mustafa, Sekretaris Majelis Syariah, dan lain-lain yang demi waktu tidak saya sebut satu persatu di sini. Karena yang saya tahu ini adalah pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Saudara sekalian, pertama mari kita bersyukur hari ini kita bertemu di dalam sebuah forum yang sangat penting, yaitu acara yang kita semua mengadakan workshop. Workshop itu kalau dalam bahasa umumnya semacam dialog, pembahasan, bahtul, masail juga bisa, atau halakoh gitu, berdiskusi. Untuk materi acara kebijakan politik hukum dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Tentu peran Partai Persatuan Pembangunan terutama di tingkat DPRD dalam menyusun politik hukum daerah untuk melaksanakan politik hukum nasional. Saudara sekalian, saya ingin menegaskan, politik hukum itu artinya kebijakan hukum. Arah tentang hukum yang harus dibuat dan dilaksanakan. Arah tentang hukum yang harus dibuat dan dilaksanakan untuk melaksanakan upaya mencapai tujuan negara. Jadi politik hukum itu bagus karena dia memberi arah apa yang harus dilakukan sebagai kebijakan negara untuk membuat dan menegakkan hukum. Itu satu. Yang sering keliru, orang mengacaukan istilah politik hukum ini dengan politisasi hukum. Misalnya, ada satu kasus hukum ditangani oleh polisi, lalu polisinya bermain mata dengan mafia. Lalu orang mengatakan, oh itu politik hukumnya salah. Itu bukan politik hukum. Itu politisasi hukum. Politisasi hukum itu tidak bagus kalau dalam penegakan hukum. Karena politisasi hukum itu menggunakan politik untuk mempengaruhi pelaksanaan hukum. Tapi kalau politik hukum itu membuat konsep-konsep politik yang ideal untuk membuat aturan hukum dan melaksanakan di lapangan. Nah, saudara sekalian, bertitik tolak dari ini saya hanya akan bicara dua hal kecil di sini. Pertama, kalau kita bicara politik hukum berarti berbicara tentang pembangunan hukum. Secara teoritis pembangunan hukum itu dimanapun di dunia ini berdasar teori yang umum berlaku, pembangunan hukum itu mencakup 3 subsistem pembangunan hukum. Yang pertama, isi hukum, legal substance namanya. Itu dia kalau membuat hukum itu isi aturannya gimana itu, di pusat bagaimana, di daerah bagaimana. Yang kedua, legal structure, yaitu aparat penegak hukum.
Lalu yang ketiga, legal culture, budaya hukum atau penghayatan hukum masyarakat dan pemerintah. Saudara sekalian, secara umum isi aturan-aturan hukum kita itu kalau dalam rangka membangun demokrasi dan ketertiban masyarakat, isi aturan-aturannya itu sudah cukup bagus. Aturannya, isi aturan, legal substance. Kita sudah mengatur semua yang kita perlukan. Dan sudah bagus semua naskah akademiknya. Isi aturan hukum, apakah perlu ada pembaruan? Perlu. Karena memang hukum itu selalu diperbarui, selalu diubah sesuai dengan kebutuhan terbaru dari perkembangan masyarakat. Maka ada dalil tuh. Hukum itu selalu berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Nah kalau orang P3 yang berbasis Islam itu ikut dalil juga. Yang judulnya itu La yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan wal awaid. Tidak bisa diragukan bahwa hukum itu harus selalu berubah sesuai dengan perubahan tempat atau perubahan waktu, perubahan tempat, dan perubahan budaya. Jadi hukum itu tuh lingkungan sosialnya. Nah sekarang misalnya, hukum yang 5 tahun lalu sudah selesai diberlakukan, misalnya hukum tentang hukum darurat COVID. Nah sekarang kan udah lewat, ya hukumnya berubah tentang pelaksanaan kedaruratan itu. Hukum tahun 71 di mana tahun 84, 85 misalnya di situ ada asas tunggal, itu hukum. Nah sekarang berubah, tidak ada lagi asas tunggal. Karena berubah sesuai dengan perubahan waktu. Waktu itu dipengaruhi juga oleh pergolakan pemikiran dan aspirasi di dalam masyarakat. Jadi hukum dari sudut isi di Indonesia itu sudah bagus. Boleh diubah, boleh, makanya ada prolegnas, ada prolegda yang saya lihat di beberapa daerah belum ada prolegda ini. Nah saudara, kalau saya tadi katakan hukum itu ada 3 unsur, satu isinya legal substance, lalu yang rusak di Indonesia itu hukum adalah di legal structure-nya. Di aparat penegak hukumnya itu banyak rusak, saudara. Di mana kita tahu itu? Ya dari pengalaman kita sehari-hari. Pemberitaan di media betapa seringkali ketidakadilan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di berbagai daerah. Pak itu kan subjektif. Baik, kalau itu dianggap subjektif, saya sampaikan, saya kemukakan kepada saudara tentang hasil survei lembaga nasional maupun lembaga internasional. Hasil jajak pendapat Transparansi Internasional itu menyebut di Indonesia itu penegakan hukum itu jatuh merosot. Saudara, pada era reformasi baru bangun, indeks persepsi penegakan hukum itu 20. Itu tahun 1998. Itu indeks persepsi penegakan hukum 20, dari 140 negara kita buncit 20. Sesudah reformasi tahun 89 dan seterusnya sampai tahun 2021 naik terus sampai mencapai angka 38. Dari 139 negara, kita indeks persepsinya itu sudah naik. Kalau tadi 20, sekarang 38. Tetapi pada tahun 2022 jatuh lagi. Jatuh menjadi 34. Padahal untuk mencapai 1 itu setahun naik 1, kadangkala tahun berikutnya turun 1. Nah ini naik 1 terus jatuh ke 34. Jadi korupsi dan penegakan hukum terendah selama era reformasi itu memang terjadi pada tahun 2022 berdasar jajak pendapat. Sampai dulu
Presiden Jokowi, habis dari acara 2 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, habis pidato langsung pulang kami, lalu memanggil Ketua KPK, memanggil Kejaksaan Agung, mengambil Kapolri. Presiden kecewa, kenapa ini hukum yang kemarin sudah naik satu-satu kok jadi anjlok sekarang? Ayo perbaiki. Saudara masih ingat tuh peristiwa tahun 8 Februari tahun ini Presiden konferensi pers berbicara dengan para penegak hukum, agak marah karena hukum jatuh. Padahal semua sudah dilakukan untuk memperbaiki hukum itu. Nah, saudara sekalian, jadi di mana ini masalahnya? Di aparat. Aparatnya itu ada di mana? Nah, ini hati-hati ini. Pertama ada di institusi-institusi pemerintah. Orang, misalnya Pak Awi misalnya jadi dirjen apa, orang minta izin untuk investasi, diberi izin. Tapi kemudian enggak diberi, datang orang lain, diberikan lagi ke orang lain. Sehingga terjadi konflik. Nah sesudah itu kalau mau ngeluh gitu diancam. Minta suap, sesudah disuap baru urusan lancar. Tapi kalau yang nyuap ini ketangkap, lalu yang menyuap, yang disalahkan. Padahal dia itu sebenarnya diperas, bukan menyuap. Itu yang banyak terjadi, saudara sekalian. Loh Pak Mahfud kok bilang ini hasil jajak pendapat. Konflik of interest, banyak sekali. Izin-izin usaha, pertambangan dan macam-macam sudah dimiliki orang, diberi lagi ke orang lain. Yang banyak terjadi ini kalau di daerah nih, bupati memberi izin usaha pertambangan atau perhutanan atau kehutanan atau apa. Bupati kasih. Sudah dikasih. Begitu ada pilkada baru, bupati yang menang memberikan lagi izin di atas itu. Karena apa? Memberi kepada siapa? Kepada orang yang menjadi cukong. Saya jadi bupati dulu dibayari oleh Pak Mahfud. Lalu izin usaha yang sudah diberikan ke Pak Mardiono diberikan lagi ke Pak Mahfud. Sehingga di atas tanah izin itu bertumpuk-tumpuk, setiap ganti kepala daerah ganti lagi. Ini yang menyebabkan seperti peristiwa Rempang kan terjadi seperti itu. Izin sudah resmi diberikan oleh pemerintah yang baru, diberikan lagi ke yang baru, diberikan lagi sampai menumpuk 5. Jadi ini di aparat, di institusi pemerintah. Saudara jangan lupa juga berdasar hasil jajak pendapat itu, hasil SIGI, Transparansi Internasional. Hal yang seperti ini terjadi juga di legislatif. Itu tadi kan saya sebut pemerintah dulu lah yang banyak. Apa legislatif ya? Legislatif juga iya. Transaksi di dalam pembuatan perda. Transaksi di dalam pembuatan isi undang-undang di DPR. Transaksi di dalam penyusunan APBD antara pengusaha, kepala daerah bersama tokoh-tokoh di DPRD. Tangkepi semua kan yang di Jambi itu kan 3 segi itu kan. Ya, yang contoh aja maaf yang kalau ada yang dari Jambi. Itu contoh saja karena sudah dipenjarakan. Nah yang seperti itu banyak saudara. Di yudikatif, di pengadilan juga banyak. Banyak jual beli perkara tuh. Pak Mahfud tuh tahu, ya tahu. Saya Menko Polhukam kan selalu dapat laporan. Tangkap hakimnya. Kalau ada hakim ditangkap kan saya mesti mendapat laporan. Pak hakim ini udah ditangkap, apa kasusnya? Ini. Hakim agung ada, hakim tinggi ada, hakim tipikor di daerah juga ada. Saudara sekalian, inilah kondisi penegakan hukum kita di Indonesia. Tetapi ingin saya katakan kepada saudara, secara keseluruhan penegakan hukum itu sudah cukup. Itu tadi kasus per kasus yang banyak menjadi penyakit sehingga indeks persepsinya itu turun dari 38 ke 34. Kalau saudara bertanya kepada pemerintah, pemerintah, apa yang kamu lakukan kok bisa turun? Nah itu tadi penjelasannya. Ada di eksekutif, di legislatif, yudikatif, di pusat dan di daerah.
Kita terus berusaha. Oleh karena kita terus berusaha, kalau dilihat dari sudut tindakan, bukan dari sudut jumlah peristiwanya yang menyebabkan ambruk itu, tindakan penegakan, saudara. Indeks persepsi hukum kita itu naik. Tadi indeks persepsi korupsi karena penegakannya, tapi tindakannya. Dari mana saudara naik? Saudara bisa baca hasil jajak pendapat Kompas yang terakhir. Litbang Kompas. Kan hebat tuh menyebut bidang politik dan keamanan itu memberi angka tertinggi. Nilai terbaik. Jadi begini, kepuasan terhadap pemerintah itu 74. Yang tertinggi sumbangan terhadap 74 itu adalah Polkam. Berapa dia? 76, lebih tinggi dari rata-rata terhadap pemerintah pusat dan daerah. 76. Indeks penegakan hukum 64. Ketika saya dipanggil oleh Presiden Jokowi tanggal 21 Oktober, Pak Mahfud, penegakan hukum di Indonesia rendah. Ini hasil jajak pendapat. Catat nih. 49,1. Tidak sampai 50. Nah, hasil jajak pendapat Kompas yang terakhir itu, yang September itu, kita sudah berada di angka 64. Naik. Tetapi pemberantasan korupsi itu diganggu oleh faktor-faktor politik, konflik of interest di DPR maupun di pemerintah, dan mafia di tingkat pengadilan. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan legal culture? Legal culture itu tadi yang pertama itu kan legal substance, isi aturannya sudah oke. Legal structure-nya buruk. Legal culture, ada yang mengatakan budaya hukum kita itu jelek. Apa iya? Iya Pak, kalau orang Indonesia tuh enggak tertib. Bahkan ada yang mengatakan budaya korupsinya gila. Saudara, hasil diskusi saya dengan beberapa pakar dan pengalaman saya mengajar ilmu politik hukum selama puluhan tahun. Kenapa di Indonesia itu masyarakatnya terlihat damai? Karena budaya hukum masyarakat Indonesia itu bagus. Budaya korupsi itu hanya ada di kota-kota, ada di elit. Hedonis hanya ada di masyarakat perkotaan, tapi kalau di desa-desa di mana saudara menjadi atau tinggal di sana, gitu, itu budaya hukumnya dianggap bagus karena masyarakat itu menyelesaikan konfliknya berdasar restoratif justice. Di Indonesia itu ada banyak sekali masalah hukum di desa-desa. Tapi itu diselesaikan secara damai oleh tokoh-tokoh adat, tokoh agama, oleh lurah dan sebagainya. Sehingga kita sekarang kebijakan hukumnya ke atas. Kita harus tegas. Memberi kepastian hukum dan penegakan hukum. Itu ke birokrasi, pengusaha tadi, karena investor tuh datang ke saya itu. Saudara, Pak gimana kami ini? Mau berusaha dengan baik. Kalau kami ikut prosedur biasa, tidak nyuap, kami mati dibunuh perusahaan kami. Tapi kalau kami menyuap, kami ditangkap. Bagaimana kami mau maju perusahaan seperti itu? Oh, kalau begitu jawabannya ke depan harus ada kepastian hukum dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Iya kan, saudara sering baca tuh di koran, orang ditangkap gitu karena nyuap. Sesudah di pengadilan dia bilang, Pak kalau saya enggak bayar, enggak keluar izin saya. Saya punya mau investasi 200 juta US dollar. Sudah daftar katanya iya. Ternyata izinnya enggak keluar sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Uangnya ngendap, enggak berjalan. Tapi kalau diurus lewat bawah meja,
izinnya cepat keluar meskipun baru masuk hari ini. Itu yang terjadi. Kalau ndak nyuap, izinnya ndak jalan, ndak keluar. Kalau nyuap, diserahkan ke KPK atau ke polisi atau kejaksaan agung. Kan susah. Oleh sebab itu ke depan ini yang harus diurai. Nah ke bawah politik hukum ke depan kita itu memberi perlindungan terhadap rakyat kecil. Karena ini rakyat kecilnya terkena mafia juga oleh backing mafia. Aparat membacking penambangan gelap itu banyaklah, bukan rahasia. Saya punya cerita begini. Suatu hari Presiden mengumumkan penghentian ekspor kelapa sawit. Semua kapal yang sudah ada di Indonesia untuk membawa kelapa sawit keluar. Berhenti, enggak boleh ngangkut. Padahal sudah mau bongkar, mau berangkat tuh ke berbagai negara. Tapi 2 hari kemudian berdasar pertimbangan ekonomis, politis, dibuka lagi jalan. Nah saudara, lalu ada. Seharusnya begitu Presiden katakan kapal yang keluar itu supaya segera dilepas agar berangkat ke negaranya masing-masing. Ya, maaf bukan ke kelapa sawit, batu bara. Agar berangkat ke negaranya masing-masing udah lepas. Kita kebijakan itu tidak lagi nutup. Itu saudara, untuk keluar itu yang bisa keluar itu yang bayar di pelabuhan kepada petugas. Sehingga ada seorang melapor kepada saya, Pak, kami ini mau berangkat ke Hong Kong, membawa muatan kapal besar. Kalau kami hari Jumat tidak sampai ke Hong Kong, kami melanggar kontrak. Berarti kami kena denda, perusahaan kami rugi, perusahaan transportasinya itu. Tapi ini kami mau keluar, enggak boleh. Padahal kata Presiden sudah harus berangkat. Nah, saya minta nomor kapalnya. Nomor kapalnya berapa? Nomor kapalnya, kasih nomor kapal sekian. Saya telepon Menteri SDM, Pak Arifin, saya bilang, itu ada kapal. Bapak kan udah buat kebijakan perintah tuh, kapal-kapal yang bawa batu bara tuh suruh lepas keluar. Iya Pak, ini ada kapal yang belum boleh nih. Udah nunggu, ditanya syaratnya udah terpenuhi, tapi tidak diberangkatkan juga. Padahal kalau dia tidak sampai hari Jumat ke Hong Kong, ini merusak perjanjian dan merusak kinerja perusahaan di sana yang sudah siap menunggu ini. Oke, mana nomor kapalnya, kata Pak Arifin. Nomor kapalnya itu jam 11 saya telepon Pak Arifin. Saudara, jam 5 orang yang melapor kepada saya itu datang lagi. Pak, terima kasih atas bantuan Bapak. Tadi sore 126 kapal langsung dilepas semua. Enggak, saudara, maksud saya bukan karena saya. Berarti di situ tuh ada mafianya. Baru harus diketok pakai menterinya, pakai Pak Arifin. Diperintahkan semua lepas, kalau tidak saya nurunkan tim ke sana langsung dilepas semua. Bukan hanya 1 kapal, 126 kapal yang ditahan di situ. Kenapa? Orang sudah lepas. Harus pakai gini. Ini hukum kita nih di tingkat aparat ini. Nah, kalau di tingkat kehidupan masyarakat sehari-hari, itu saudara bantu penegakan restoratif justice. Hukum itu sebagai sarana untuk membangun harmoni, ketertiban di dalam masyarakat. Kerukunan itu restoratif justice. Sehingga kalau hal-hal sepele gitu, enggak perlu dibawa ke pengadilan, selesaikan aja ke lurah. Orang mencuri buah, semangka, 5 biji gitu. Itu kalau ikut hukum pidana biasa ya, mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, itu adalah pencurian. 7 tahun hukumannya meskipun hanya 5 semangka. Nah kalau yang begitu meskipun memenuhi unsur hukum pidana, itu supaya didamaikan saja. Suruh kembalikan dengan uang yang setara. Atau saudara yang mengganti karena yang mencuri orang miskin, lalu diganti, sudahlah saya yang ganti, tidak usah ribut-ribut. Itu namanya restoratif justice. Keadilan yang memberi jaminan berdamai karena soal-soal kecil.
Nah, restoratif justice ini sekarang sudah ada aturannya. Mahkamah Agung sudah mengeluarkan bahwa setiap perkara pidana yang bisa dibayar denda 2.500.000 ke bawah, itu tidak usah dibawa ke pengadilan. Ganti saja di tempat atau store. Kalau itu setoran kepada negara, store langsung di situ, tidak usah ke pengadilan. Itu namanya restoratif justice. Di bidang-bidang ITE, ya, informasi teknologi dan elektronik, informasi dan teknologi elektronik, juga ada aturannya, saudara. Kalau menurut undang-undang yang asli, barang siapa menyebarkan berita bohong yang menyangkut seseorang tanpa hak melalui sarana ITE diancam dengan pidana penjara 6 tahun. Kalau menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 diancam 10 tahun. Kalau saudara bikin berita-berita hoax itu. Tapi kita turunkan dengan restoratif justice. Kadang-kala orang kan hanya fitnah. Nah kalau fitnah tidak usah pakai Undang-Undang ITE. Apa? Pakai Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 110 dan seterusnya itu ngatur. Misalnya saya memfitnah saudara Awi, Baidawi, atau Ahmad Tomafi gitu, atau Ahmad Arwani Tomafi. Ini setiap malam Awi dan Arwani Tomafi itu suka ke night club. Padahal dia ngaji di rumahnya. Ini kan fitnah. Masa orang P3 ke night club? Enggak lah, ngaji gitu. Tahlilan. Hah? Iyalah, kalau di P3 enggak ada yang suka begitu, itu pasti. Saya memfitnah begitu misalnya. Saya memfitnah, lalu dia enggak terima. Kalau saya nulis itu pakai WhatsApp, Twitter, ancaman hukumannya bisa 6 tahun atau 10 tahun. Tergantung undang-undang mana yang pakai. Kalau pakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, 10 tahun. Kalau pakai Undang-Undang ITE 6 tahun. Tapi kalau kita undang-undang hukum pidana, itu ini anunya, plesternya ini lepas. Enggak apa-apa, sambil saya pegang. Kalau undang-undang hukum pidana itu ancamannya 9 bulan. 9 bulan itu bisa damai. Bisa direstoratif justice, dulu lah ketemu kamu saling memaafkan, selesai. Itu namanya restoratif justice. Arah kebijakan hukum kita sekarang agar penjara tidak penuh. Misalnya saudara Arwani mengatakan, sudahlah, pokoknya kamu ngaku aja bahwa kamu bohong. Ketika kamu nulis saya ada di night club, saya sedang ada di pondok pesantren ini fotonya, kamu akui ke masyarakat. Saling maafkan, selesai. Nggak usah penjara. Itu namanya restoratif justice meskipun sudah memenuhi unsur hukum pidana. Nah, saudara sekalian, itu tentang arah kebijakan politik hukum kita dan problemanya. Nah, sekarang saya ingin sampaikan secara spesifik. Karena Partai Persatuan Pembangunan ini adalah partai Islam. Maka mari kita nilai ini dari sudut bagaimana kita sebagai partai Islam memperjuangkan nilai-nilai hukum yang bagus seperti ini, benar apa tidak? Nah, saudara sekalian, ini terkait dengan konsep bernegara kita. Apakah Islam itu mengajarkan bahwa manusia harus bernegara? Iya. Menurut agama, setiap orang itu harus hidup di dalam organisasi negara. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengatakan tentang adanya negara. Doa saudara itu selalu mengatakan, Qulillahumma malikul mulk. Mulk itu artinya negara, kekuasaan. Ada alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu bilad ini negara. Ada kata negara dalam Islam. Ada kata as-sultan. Itu ada di Al-Quran. Itu kekuasaan.
negara. Ada kata balad, tadi ada bilad, ada balad. Wahadal baladil amin. Ini negara. Oleh sebab itu Islam mengajarkan hidup bernegara. Oleh sebab itu Nabi, saudara sekalian, Nabi itu mengajarkan hidup bernegara sehingga Nabi begitu hijrah dari Mekah ke Yathrib. Lalu mendirikan negara yang disebut negara Madinah. Negara Madinah itu adalah suatu negara perjanjian. Yang isinya negara Madinah itu karena negara baru berdiri dan masyarakatnya masih sederhana. Di situ ada satu ketentuan penggunaan kekuasaan. Legislatif. Kalau suatu negara itu kan ada legislatif. Siapa legislatif di dalam konsep negara Islam itu? Di zaman Madinah, Nabi Muhammad legislatifnya itu Allah. Allah yang membuat hukum dan Nabi Muhammad. Allah dan Nabi Muhammad itu lembaga legislatif Islam di era hidupnya Nabi Muhammad. Tidak boleh ada orang yang membuat aturan hukum kecuali Allah dan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad memimpin negara Madinah. Eksekutifnya Nabi Muhammad. Tidak ada Perdana Menteri, hakim, lembaga kehakiman, yudikatif tidak ada. Yang mengadili juga Nabi Muhammad. Itu negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Tetapi negara yang didirikan Nabi Muhammad pada abad ke-6 itu, saudara, itu sudah sesuai dengan teori modern tentang negara yang lahir pada tahun 1933 di dalam konferensi internasional namanya Konferensi Montevideo. Yang menyebutkan bahwa setiap negara bisa disebut negara dan bisa bergabung ke PBB kelak. Itu satu kalau ada rakyatnya. Itu Nabi Muhammad punya rakyat di Madinah namanya. Yang kedua ada pemerintahnya Nabi Muhammad di Madinah. Yang ketiga ada wilayahnya di Madinah. Jadi pada tahun itu Nabi Muhammad sudah melahirkan, memberi dasar bagi lahirnya teori bernegara. Itu 3 unsur. Di zaman modern lalu ditambah unsur baru, yaitu adanya konstitusi dan pengakuan dari negara lain. Tapi tanpa ini pun negara sudah dianggap ada. Ada pemerintahnya yang berdaulat, ada rakyatnya, ada wilayahnya. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini? Menurut Islam, ajaran bernegara di dalam Islam itu ada. Tetapi saudara, Islam mengajarkan negara dalam prinsip. Tidak mengajarkan dalam rangka teknis. Oleh sebab itu sistem pemerintahan negara sesudah Nabi wafat itu bisa dibuat berdasar ijtihad para ulama masing-masing bangsa. Maka sesudah Nabi Muhammad tidak ada sistem pemerintahan negara yang dikatakan Islami yang ada. Sistem pemerintahan negara yang Islami. Dalam zaman 4 khalifah, Al-Khulafa'ur Rasyidun atau Khulafa'ur Rasyidin. Itu ada 4 khalifah. Sistem pemerintahnya itu beda-beda. Dan itu semua benar. Abu Bakar itu disebut khalifah. Pemerintahannya disebut khilafah. Cara memilihnya dia melalui musyawarah langsung umat di dekat jenazahnya Nabi. Pada waktu itu, siapa juga yang mau mengganti Nabi Muhammad? Oh sudah, Abu Bakar aja jadi khalifah. Itu musyawarah. Langsung. Umat di situ. Ketika Nabi Muhammad belum di kuburan. Itu demokrasi langsung. Tapi saudara, ketika Umar itu menjadi khalifah, dia tidak dipilih. Dia ditunjuk oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kalau saya meninggal besok, pengganti saya adalah Umar. Nah itu monarki. Kalau Abu Bakar tadi demokrasi, Umar monarki, penunjukan. Kalau Abu Bakar disebut khalifah karena pemerintahnya khilafah, Umar disebut Amirul Mukminin.
Sehingga pemerintahannya disebut Imaroh. Uni Imaroh Al-Arab. Persatuan Emirat Arab itu model Umar. Turki Utsmani dulu model Abu Bakar. Ketika Umar mau meninggal, dia berwasiat, enggak boleh pakai keturunan gitu, sekarang agak lebih bagus lah, dibentuk Ahlul Halli wal Aqdi, itu Dewan Perwakilan. Seperti saudara ini parlemen. Umar membentuk Dewan Perwakilan 6 orang. Kata Umar, kalau saya mati besok, bukan anak saya yang jadi khalifah, tapi sebuah Dewan Perwakilan yang namanya Ahlul Halli wal Aqdi. Ketua Ahlul Halli wal Aqdi itu namanya Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar itu oleh Umar, kamu memimpin Ahlul Halli wal Aqdi, tapi karena kamu anak saya, tidak boleh kamu menjadi khalifah. Umar nih, ini Umar kepada anaknya. Saudara tahu sejarah Islam tuh. Baca nanti sejarah perjalanan umat Islam itu. Nah, sesudah Utsman wafat, saudara, Utsman wafat itu ditandai dengan perpecahan umat Islam. Mulai perang di situ antar umat Islam. Oleh lawan-lawannya, Utsman itu dituduh nepotis. Kata lawannya, Utsman nepotis. Yang diangkat saudara-saudaranya semua. Gubernur sana ini, sekretaris ini. Betul, sudah. Saudara baca sejarah Islam. Ini bukan sejarah Islam, baca nanti aja. Banyak sejarah Islam itu. Ya. Ada judulnya Sejarah Muhammad. Ya, ditulis oleh Muhammad Haikal. Saudara baca di situ. Utsman itu ditusuk sedang baca Al-Quran. Pecah sejak itu umat Islam. Satu mendukung Utsman dengan saudaranya Muawiyah yang memimpin, yang satu dukung Sayyidina Ali. Maka sejak itu muncullah aliran negara imamah. Saya sebagai khalifah pengganti Utsman, kata Ali, saya ingin disebut imam, maka disebut Imam Ali. Negaranya namanya imamah. Jadi ada khilafah, ini juga diambil dari Islam. Imaroh atau Imaroh dari Amer, Sayyidina Umar, kemudian imamah, Imam Ali. Sesudah itu ada negara republik, negara monarki, presidensial, parlementer, dan sebagainya sampai sekarang ini. Berapa jumlah negara Islam dengan pola-polanya? Ada 57 jenis. Saudara, jadi kalau saudara mau bikin negara Islam, jangan berpikir harus khilafah. Berarti itu tidak tahu arti khilafah. Khilafah itu jenis yang merupakan artinya pemerintahan yang diterjemahkan oleh Abu Bakar, khilafah, saya khilafah sebagai pengganti. Tapi Umar namanya Imaroh, saya Amir. Bukan khalifah, disebut Me'an Amirul Mu'minin. Disebut Amirul Mu'minin. Kalau imam, saudara tahu disebut Imam Ali. Semua itu menurun, mengistimbat dari cara berpikir Nabi Muhammad. Bikin negara seperti Nabi Muhammad tidak bisa. Harus diterjemahkan dalam bentuk seperti tadi. Apa? Karena Nabi Muhammad kan yang harus jadi kepala negaranya harus nabi. Sekarang tidak ada nabi. Harus menjadi hakimnya harus nabi dulu yang menghukum orang salah. Sekarang harus Mahkamah Agung karena tidak ada nabi. Yang buat aturan sekarang Allah tidak lagi menurunkan wahyu. Nabi Muhammad sudah wafat, berarti legislatifnya sekarang kalau ada perkembangan baru harus DPR. Gitu kan? Nah, itulah cara kita memahami hidup bernegara. Dan oleh sebab itu negara itu menurut Imam Al-Ghazali Al-Allamah, ad-din was-sultan tau'aman. Bernegara dan punya kekuasaan politik itu dua saudara kembar, tau'aman. Anda punya agama, ya. Beragama dan punya kekuasaan politik negara itu dua saudara kembar. Anda ingin beragama dengan baik, Anda harus beragama dengan baik. Anda ingin beragama dengan baik, harus punya negara.
Apa fungsinya? Ad-dinu usun was-sultanu harisun. Agama itu dasar yang mendasari kamu berjuang agar kamu selalu. Sedangkan kekuasaan politik itu adalah pengawal perjuanganmu. Oleh sebab itu mempunyai kekuasaan politik itu menjadi wajib sebenarnya, saudara. Ada yang mengatakan berpolitik haram, enggak. Nabi Muhammad itu pertama mendirikan politik. Negara itu artinya politik. Polis. Polis itu artinya politik. Polis dalam bahasa Yunani itu arti harfiahnya negara. Bentuknya polis itu organisasi politik, pembuatan kebijakan negara. Nah, saudara sekalian, lalu sekarang, Pak, kalau kita membentuk negara seperti itu, bagaimana kami orang-orang P3 yang partai Islam ini menuangkan nilai-nilai keislaman terhadap hukum-hukum arah politik hukum nasional? Tadi saya dibisiki oleh Pak Awi itu, Pak itu visi misi calon presiden dan wakil presiden, Pak, nilai-nilai Islam harus masuk, Pak. Nah begitu memang. Dan itu boleh. Tapi nilai Islam yang mana? Nah, begini. Saudara, dulu ketika kita mau merdeka itu ada perdebatan. Kita ini mau mendirikan negara Islam atau negara sekuler. Terjadi perdebatan, akhirnya kompromi menjadi negara Pancasila. Ini bukan negara Islam tapi bukan negara sekuler. Islam di mana? Islam boleh hidup di bawah perlindungan negara, tapi agama boleh hidup juga di bawah perlindungan negara. Terus pengambilan keputusannya gimana? Demokrasi. Nah, sehingga di Patas waktu itu kita menjadikan negara Pancasila sebagai mitsaqon ghalidho. Kesepakatan agung. Karena para tokoh agama kita, Kiai Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Mansur, Hasyim As'ari, Wahid Hasyim, Agus Salim, Abu Kusnu Cokrosuyo bertemu dengan Bung Karno yang juga tokoh Islam, Bung Karno Hatta Yamin, bersepakat kita mendirikan negara Islam. Tapi mendirikan negara Pancasila. Di mana negara Islam di situ? Islam bisa masuk. Islam masuk dengan cara menerapkan maqasidus syar'i, yaitu negara yang memberlakukan 5 hal. Meskipun negaranya bukan negara Islam, tapi kalau 5 hal ini ada, maka itu namanya Islami. Apa itu? 1. Hifdzul din, hifdzuddin, menjaga agar setiap orang bebas melaksanakan ajaran agamanya. Itu fikih itu. Di negara di mana setiap orang bebas beribadah, bebas pergi haji, itu sudah Islami. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga keselamatan jiwa setiap orang agar tidak mudah dibunuh, dibom dan sebagainya. Maka ada hukum pidana, dilarang membunuh, dilarang ngebom, ada hukumannya. Itu namanya hifdzun nafas. Lalu hifdzul mal, menjaga hak milik setiap orang. Kekayaan setiap orang dijaga oleh negara, dilindungi. Siapa mencuri punya orang tarik hukum. Siapa punya utang ke harta benda ganti bayar. Kalau ada harta benda banyak, yang punya mati, ada hukum warisnya. Itu namanya hifdzul mal. Lalu hifdzul akal, menjaga akal sehat. Oleh sebab itu Islam melarang kamu mabuk-mabukan, karena mabuk itu merusak akal sehat. Di Indonesia juga ada larangan mabuk-mabukan. Tapi karena tidak semua agama melarang mabuk-mabukan, maka mengatakan, kamu jangan mabuk di depan umum. Jangan jual barang yang memabukkan sembarangan. Kalau mau beli barang yang memabukkan, menjual, itu tokonya di sana. Ada merek sertifikasi halal. Agar akal sehat itu tumbuh. Lalu hifdzun nasab, menjaga kemurnian keturunan. Nah ini semua sudah ada nih di negara Pancasila. Sehingga dengan demikian saudara, berjuang di dalam restoratif justice, pemberantasan korupsi yang saya sebutkan di dalam politik hukum nasional itu, lalu masuk ke dalam dalil hukum yang baru. Dalil usul fikihnya itu bunyinya gitu, al-ibratu fil Islam bil jauhar la bil madhar.
pedoman dasar kamu memperjuangkan Islam itu. Nggak usah pakai bendera. Partai Islam ini, lambang la ilaha illallah, lambang apa? Nggak usah pakai itu. Apa? Bil jauhar. Dengan nilai-nilai substansinya, dengan mutiara Islamnya tadi. Mutiara Islamnya itu tadi. Apa mutiara Islam tadi? Al-maqasid asyar'i tadi. Kemaslahatan umum. Ya. Masuk dari situ, saudara. Mau bikin hukum apa di daerah saudara? Masuk di situ tuh. Nilai-nilai Islam dimasukkan di situ. Nggak usah harus disebut perda Islam ini, perda Islam. Masuk ke dalam proses hukum lingkungan di daerah ini, hukum laut di daerah ini, begini. Masukkan nilai-nilai kemaslahatan yang 5 itu. Nah di situ saudara, kalau ingin membawa nilai Islam, saya ingin menekankan sekali lagi bahwa P3 ini adalah partai Islam yang paling tua yang ada sekarang ini di Indonesia. Karena ini kan merupakan warisan. Dulu mulai dari Serikat Dagang Islam, muncul Serikat Islam, muncul Partai Serikat Islam, muncul Majelis Islam A'la Indonesia, muncul Masumi. Dari Masumi kemudian muncul banyak partai lagi di tahun 55, ada NU, ada Perti, ada Persis, PSI dan sebagainya. Lalu berfusi di tahun 73 menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Ini yang ada sampai sekarang. Ini yang ada sampai sekarang ini. Dan nilai-nilai kejuangan yang dibangun oleh tokoh-tokoh Islam yang bersama dulu di tahun sejak awal abad ke-20 itu, yang dibangun apa saudara? Yang dibangun wasatiyah Islam. Islam yang adil. Islam yang ramah. Inilah yang sekarang yang dianut oleh pemerintah. Saya kira sebagian besar saudara ini ikut ormas yang menganut wasatiyah Islam ini. Karena wasatiyah Islam itu dikonsepkan oleh 1 Majelis Ulama Indonesia, 2 Nahdlatul Ulama, 3 Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam lain. Itu wasatiyah Islam yang dianut. Di mana Islam itu bersikap toleran seperti yang didirikan oleh Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad itu saudara yang terakhir sekali, Nabi Muhammad itu dulu ketika mendirikan negara itu, saya kalau membaca ini bulu kuduk saya berdiri ya, agak merinding. Ternyata isi proklamasi berdirinya negara Madinah itu sama dengan proklamasi kemerdekaan. Coba gini nih. Kemerdekaannya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. 1 ada kata bangsa, merdeka, dan berjihad untuk mengambil alih kekuasaan dari penjajah. Itu proklamasi. Nabi Muhammad sama ini. Ketika berdiri Nabi Muhammad begini, mendirikan pindah ke Yasrib, lalu dia kumpulkan penduduk Madinah. Hada kitab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah proklamasi dari Nabi Muhammad. Kalau tadi Indonesia itu proklamasinya dari Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tapi ini hada kitab Muhammad. Inilah proklamasi, inilah ketetapan, inilah keputusan dari Nabi Muhammad yang membawa wahyu Tuhan. Apa yang itu? Bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum. Orang Islam, Muslim, orang Quraisy yang tidak Islam, orang Yathrib yang tidak Islam, orang Nasrani, Yahudi, wa man tabi'ahum itu ya Nasrani, Yahudi, suku ini yang beragama animisme. Falahiqu bihim, menyatakan bersatu, merdeka. Samakan dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Wajahada ma'hum, dan akan berjuang terus sebagai satu kesatuan apa? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Pemindahan kekuasaan kita ambil alih. Madinah ini adalah sebuah geopolitik sendiri. Itu sama saudara dengan proklamasi kemerdekaan. Kenapa bisa sama? Karena yang buat proklamasi itu tokoh-tokoh Islam. Bung Karno, Bung Hatta, Wahid Hasyim, Agus Salim, Kahar Muzakir. Itu semua tokoh Islam. Sehingga kalimatnya itu sebenarnya tanpa disadari itu terjemahan dari
Piagam Madinah. Googling nanti kalau saya bohong. Bagaimana proklamasi, bagaimana Piagam Madinah. Ya itu yang saya katakan tadi. Bagaimana unsur-unsurnya. Ya itu yang saya katakan tadi. Sehingga mari kita bangun negara ini seperti negara yang dibangun di Madinah oleh Nabi Muhammad, yaitu negara kosmopolit. Negara kosmopolit itu negara kebangsaan yang terdiri dari berbagai agama, terdiri dari berbagai suku, tapi hidup bersama di bawah satu komando. Komando kenegaraan namanya Nabi Muhammad di negara Madinah. Dan Nabi Muhammad itu bukan hanya memimpin negara Islam, tapi Madinah. Dari yang tadinya Yasrib, yang Yasrib itu ya sesat lah, menjadi Madinah itu namanya beradab. Penduduknya Yahudi, Nasrani, orang yang menyembah api, menyembah matahari, Majusi dan sebagainya. Hidup di situ, dilindungi semuanya. Sehingga saudara sekalian, negara Islam atau Islami seperti dicontohkan oleh Nabi itu adalah negara yang kosmopolit. Hidup bersama di dalam kewargaan, di dalam perbedaan suku, perbedaan agama, dengan catatan kita mempertemukan hal-hal yang sama, tetapi membiarkan hal-hal yang memang berbeda. Akidah itu berbeda, tapi ada hal yang sama. Kalau dalam Al-Quran itu disebut begini, Qul ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kamu yang berbeda semua bertemu di sini dalam satu visi yang sama. Nah, visi yang sama itu adalah yang sama, yang tidak sama biar sendiri sini. Yang pergi ke masjid itu tidak sama, udah kamu beribadah masjid. Gereja, yang ke pura, yang nyembah batu, yang nyembah sapi, silahkan. Tapi ada kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu ideologi kosmopolitalisme, pluralisme, toleransi. Nah itulah, misalnya apa isinya? Kita berantas korupsi ya. Nah ini kalimatun sawa. Anda yang berapa Kristen, Islam, Hindu setuju korupsi diberantas. Karena apa? Karena kalimatun sawa. Kita buat pemilu yang adil ya, itu kalimatun sawa. Kita tegakkan hukum dengan baik ya, itu kalimatun sawa. Nah yang urusan ibadah, itu bukan kalimatun sawa, itu urusan pribadi. Dan tidak akan terganggu urusan-urusan pribadi beragama itu di dalam negara Pancasila. Rasanya sudah 50 menit saya berbicara. Saya mengucapkan terima kasih. Saya tadi menjanjikan dialog kalau mau, tapi waktunya udah habis. Tapi terserah saja. Terserah saja kepada Pak Moderator, Pak Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan yang luar biasa. Sekali lagi kita beri aplaus untuk beliau. Jadi memang sudah sangat layak jadi wakil presiden. Beliau hanya ada waktu sekitar 10 menit, jadi hanya dibatasi untuk 2 orang saja. Ini repot ini. Silakan yang dari perempuan dulu. Jawa Timur. Silakan 2 aja dulu ya. Nanti mudah-mudahan waktunya masih ada. Kami persilakan berdiri, Mbak, terus diperkenalkan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Julaiha, Pak Pro, dari Ketua DPC Kabupaten Lebak, anggota DPRD Provinsi Banten. Langsung saja mengutip kalimatun sawa tadi, Pak. Dan yang kedua tadi ada unsur yang paling banyak bermasalah itu di aparat penegak hukum begitu ya Pak ya. Kami ini P3 sedih Pak, biasa mendekat pemilu itu biasanya orang-orang kami dikebiri Pak. Ini kalimatun sawanya kan ini kita ingin sama-sama demokrasi ya. Ingin bahwa P3 tadi yang partai titipan ulama, partai yang betul-betul warisan ulama yang sudah tua tetap ada di parlemen begitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira barangkali ini agak sedikit ini tapi saya ingin menyampaikan ini Pak.
Eh, di beberapa survei itu P3 kan masih 2,5% saja Pak. Ini kan kami follower Bapak nih Pak, ya follower Pak Mahfud nih. Saya ingin sebagai calon wakil presiden, Bapak berkomitmen untuk meningkatkan elektoral kami P3 Pak. Kalaupun survei kami tetap 25, jangan dikatakan orang Banten kalau kami nggak pede dengan hasil survei yang berlaku. Yang ketiga Pak, Ganjar Pranowo. Aduh. Sorry, agak gugup karena cuma dikasih 10 menit. Udah ini Pak, waktunya cuma 10 menit, sorry. Sabar. Pak Ganjar ini Pak Ganjar di Banten kan surveinya masih sangat sedikit gitu loh. Satu-satunya Bapak yang bisa meningkatkan survei untuk Ganjar Mahfud ini di Banten. Kami tunggu di Lebak Pak Mahfud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Pak itu yang Pak Rahman ya. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman dari DPC P3 Kabupaten Situbondo. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Mabadu. Langsung saja Prof tadi secara spesifik juga menjelaskan tentang keberadaan penataan hukum di Indonesia. Ada satu hal yang menjadi kegelisahan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan. Kami di daerah disuguhi seolah-olah akrobat hukum di pemerintah pusat. Dan ini sampai sekarang belum selesai, belum tuntas juga. Ada peraturan perundang-undangan yang harus diikuti dan ditaati oleh pemerintah di bawahnya, termasuk kami di wilayah kabupaten. Tapi di atas, di bawah belum diterapkan saja, di atas sudah dirubah. Dan sementara tumpang tindih hukum yang di atas ketika ke bawah, kami melihat situasi ini yang membuat kami itu tertatih-tatih untuk mentaati aturan yang mana jika kami harus memilih. Itu yang pertama, dan ini perlu penataan struktur yuridis di tingkat pusat ke daerah yang sampai sekarang, mohon maaf dalam tanda petik, kocar-kacir. Satu. Kemudian yang kedua, kami sampai sekarang berada di DPRD Kabupaten, melihat keberadaan kami ini harus ikut pada posisi sistem pemerintahan yang mana. Kami DPRD, tapi di sisi lain untuk ke atas kami diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan sampai sekarang itu pun tidak kunjung selesai persoalan ini. Tarik-menarik, ketika ada persoalan di bawah, kami harus ke Kemendagri, di sisi lain harus ke Minpan RB dan segala macam. Nah untuk ke depan mohon dengan hormat, bagaimana situasi struktur hukum keberadaan legislatif di daerah yang tentunya sangat berbeda dengan legislatif di RI. Pak Mahfud, untuk DPRD dengan RI itu bedanya antara langit dan bumi, Pak Mahfud. Dan oleh karena itu, kami ketika matul ke DPR RI, itu DPR RI bilangnya, mohon maaf, Anda itu tidak ada kaitan struktur dengan kami. Ya akhirnya alamnya juga berbeda. Kalau di DPR alamnya sulit, kalau di PRRI alamnya nyaman. Nah ini perlu penataan struktur hukum juga yang jelas. Saya kira yang lain juga banyak yang akan menyampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dari luar Jawa satu? Papua, Kakak Nason. Ya, Kakak Nason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Pak Ketum. Izin. Tes. Ambruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketum, moderator. Pertanyaan saya langsung ke Pak Wapres. Tadi malam kami sudah dengarkan komitmen
Pak Ganjar kepada P3 sudah jelas. Bahwa beliau belusukan ke wilayah-wilayah kantong P3. Sekarang kami mau dengarkan komitmen Pak Wapres kepada P3 itu apa? Saya dari Papua, Pak Wapres. Pak Mahfud ya jarang sering-sering ke Papua. Pak Ganjar sering tapi kadang satu-satu kali. Saya yakin pasti di Pulau Jawa dan dekat-dekat sekitarnya P3 pasti suara banyak dan kursi banyak. Tetapi komitmen Pak Presiden atau calon presiden Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai wakil presiden untuk P3 di luar Pulau Jawa itu seperti apa? Saya kira demikian, ini tegas supaya jelas dan terukur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita batasi 3 penanya. Kami persilahkan Prof. Mahfud untuk merespons. Baik, Ibu Zulaiha dari Lebak, Banten. Ya, betul. Jadi dalam rangka Kalimatun Sawa itu mempertemukan kesamaan dalam membuat kebijakan nasional. P3 itu harus tetap ada di parlemen. Harus ada. Apapun harus dilakukan karena ini sebenarnya kan mewarisi sejak awal kebangkitan Islam di Indonesia. Berdirinya Jamiat Khair tahun 1904 itu terus mengalir lahirnya berbagai ormas, melahirkan partai, lalu ujungnya di P3. Nah sesudah P3 berkembang lagi ke partai-partai Islam yang ini. Tapi yang membawa langsung dari awalnya kan P3 ini sampai sekarang. Sesudah fusi pada tahun 75 ya, fusinya 75 ya, 75 apa 73? 73. Fusi tahun 73. Saya setuju di parlemen. Kemudian soal aparat penegak hukum, yaitu tadi sebenarnya sama dengan di Papua tentang hasil survei. Sekarang surveinya 2,5. Berapa? 3,5 terakhir kan, sudah naik lagi. Mudah-mudahan pekan depan naik lagi. Saya yakin. Karena pokoknya saudara ikhlas saja, saya ini membawa amanah dari para ulama yang untuk membumikan pesan-pesan keislaman. Dan biasanya yang begitu itu selalu ditolong oleh Allah. Allah selalu turun tangan. Bahkan di era Orde Baru, kalau Orde Baru tidak bubar, itu mungkin P3 sekarang udah nyalip Golkar. Tapi karena Orde Baru bubar, P3 udah dapat kursi sampai di angka 97, 98 kursi gitu. Lalu Orde Barunya bubar, mulai lagi membangun dari awal kan. Nah, tidak apa-apa. Karena Golkar pun waktu itu mulai membangun dari awal, yang lain dari awal semua. Nah mari kita teruskan nih dalam rangka Kalimatun Sawa, mudah-mudahan terus naik dan naik. Soal komitmen saya Pak, saya tuh dulu ketika diminta oleh Gus Dur menjadi menteri itu, Pak Gus Dur bilang, Pak Mahfud ini kan sekarang partai politik nih yang Pak Mahfud mau politiknya apa gitu. Pak, kalau di zaman Orde Baru kan ada P3 orientasi politik saya. Saya dulu sering membantu P3 zaman Pak Ismail Hasan Metarium, diundang untuk membuat GBHN, diskusi gitu aja. Lalu sekarang juga saya di Jalan Reformasi dekat dengan teman-teman P3. Nah kalau begitu biar Pak Mahfud nanti P3 saja yang bawa jadi Menteri Pertahanan. Itulah sebabnya melalui jasa Pak Zarkasih Nur, saya diminta ketemu Pak Hamzah Has. Saya lapor ke Pak Hamzah, Pak saya diminta jadi menteri tapi perlu baju politik, mau enggak? P3 memberi rekomendasi baju politik ke saya. Oh mau. Ya semula masih berdebat gitu, tapi begitu
Saya pulang gitu, dari atas mobilnya beliau kira-kira 5 menit kemudian, Prof katanya, saya sudah kirim surat ke Pak Alwi Shihab, Menteri Luar Negeri. Waktu itu yang lebih dominan tuh Pak Alwi Shihab dibandingkan Menteri Sekretaris Negara. Pak Alwi Shihab itu yang lebih dekat dengan Gus Dur, yang menentukan jabatan-jabatan itu dulu Pak Alwi Shihab. Saya sudah kirim surat ke Pak Presiden melalui Pak Alwi Shihab, pokoknya Prof Mahfud adalah teman kami, orang P3, sehingga setuju jadi Menhan. Ini kisahnya dan itu dimuat di Harian Kompas. Itu satu. Yang kedua, saya ini berteman baik dengan Pak Mardiono. Istri kami ini aktif di pengajian, majelis taklim, sering saling berkunjung. Sebelum Pak Mardiono jadi PLT pun kita sudah sering ketemu gitu. Jadi lebih mudah untuk ikut mendorong dan membantu Partai Persatuan Pembangunan ini. Meskipun tentu secara formal tidak bisa dilakukan sekarang, secara formalitas. Akan diusung oleh banyak gitu. Semua partai yang mengusung ya tentu harus mendapat jarak yang sama secara formal. Ya. Tapi kedekatan ideologis yang membawa Islam sebagai kalimatun sawa, Islam sebagai wasatiyah, jalan tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi tetap mengarahkan kita masuk ke surga. Itu, nah itu mari kita lakukan bersama-sama. Lalu membangun dalam sebuah koalisi besar dengan PDIP, core utamanya itu kan PDIP, P3, lalu mungkin nanti mudah-mudahan yang dua juga dapat masuk kursi sehingga menjadi lebih besar nanti kalimatun sawaknya itu di DPR yang akan datang dan di pemerintahan. Pak Abdurrahman, ya soal struktur hukum pemerintah pusat daerah. Nah itulah bentuk dari kalimatun sawa. Kalau saudara punya kesamaan pendapat dengan seluruh anggota DPRD di partai-partai lalu sampaikan ke pusat. Struktur yang seperti itu. DPR pusat kok tidak ada kaitannya dengan DPRD 1 kok tidak ke bawah. Ya silakan dibuat di aturan. Karena aturan itu adalah kesepakatan sesuai dengan kebutuhan dan waktunya. Kalau sekarang waktunya Pak sudah harus distrukturkan, oke. Dulu pikirannya dipisah aja gitu. Karena ini partai politik dan daerah itu otonom gitu. Yang baru kita keluarkan sekarang kan masalah uang perjalanan dinas. Nah, itu yang bisa kami lakukan sampai kemarin. Karena itu sudah lama diperdebatkan. Saya turun tangan, ngapain kok lama-lama kayak gini gitu. Keluhannya udah banyak dan sekarang sudah turun. Perpresnya sudah turun. Implementasinya nanti. Perpresnya kan udah turun, udah disepakati, udah keluar. Tinggal tunjuk-tunjuk teknisnya. Insya Allah selesai lah sebelum pemilu yang gitu. Pak, yang dari Papua saya tidak punya jawaban khusus karena saya sudah menjawab tadi dengan ibu yang dari Lebak, Banten. Terima kasih saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi ada pertanyaan terkait survei, Pak PLT Ketum akan menanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya tergelitik sedikit ketika tadi Ibu Neng itu menanyakan tentang hasil survei. Ini khawatir saya nanti para pejuang-pejuang yang hari ini berkumpul ini menjadi ngedrop. Ya. Rekan-rekan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Kita bisa mengawali dari logika politik perjalanan Partai Persatuan Bangunan. Bagaimana kita membuka survei di semua lembaga survei pada pemilu tahun 2009. Setelah ada reformasi, termasuk pengamat-pengamat, semua memprediksi bahwa Partai Persatuan Bangunan tidak akan lolos ke parlemen. Karena lahirnya persaingan-persaingan partai yang sesama partai Islam. Tetapi kita masih eksis. Saya tidak menjelaskan secara detail karena di Google sebenarnya bisa sekarang
jejak digital itu tidak bisa dihapus. Jadi tidak ada survei yang menempatkan lebih dari 2,2% di tahun 2009. Kemudian di tahun 2014, ya, demikian halnya. Bahkan karena kita dilanda oleh konflik internal yang luar biasa dan itu panjang. Belum lagi kita juga dilanda persoalan-persoalan hukum yang menimpa pada ketua umum kita. Banyak pengamat dan lembaga survei menempatkan survei kita tidak lebih dari 1,9%. Tapi Allah masih mencintai P3 dan P3 naik 1 kursi di DPR RI yang tadinya 38 menjadi 39 kursi. Dan yang terakhir 2019. Di tahun 2019 lalu pemilu juga halnya sama. Di 3 kali pemilu ini mendapatkan peristiwa yang sama. Bapak Ibu sekalian, memang banyak yang tidak menyukai P3 ini untuk eksis di kancah perpolitikan nasional kita. Di mana kita tengarai bahwa setiap mau pemilihan umum, 3 kali pemilu tahun 2009, 2014, 2019, aib kita telah dipertontonkan di muka publik. Di antaranya tahun 2009 ada tokoh kita yang dijemput oleh Kejaksaan Agung ketika kita sedang Mukernas di Bogor. Tahun 2014 ketua umum kita selama 7 bulan diberitakan korupsi triliunan rupiah akan dana haji, dana pemondokan, dana catering dan lain sebagainya. Apa yang dibuktikan? Yaitu dana karena suap hisfah dari kerajaan Arab Saudi karena nilainya harus dilaporkan kepada KPK, tetapi tidak dilaporkan kepada KPK, dan kemudian ada dana DOM, dana operasional menteri, itu yang digunakan perjalanan menuju ke Inggris dalam rangka untuk menjenguk putrinya. Dan 2019 yang lalu, 1 bulan lebih 2 hari sebelum pemilu, ketua umum kita kena musibah. Kenapa saya bilang kena musibah? Uang 56 juta yang dititipkan kepada seorang dan itu belum sampai. Dan itu bukan soal kasusnya, tetapi soal beritanya yang begitu masif. Juga demikian halnya. Rekan-rekan sekalian, saya ingin menyampaikan logika dari hitung-hitungan politik. Bahwa survei-survei ini dilakukan, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu nanti akan memilih apa? P3, Golkar, PDI, dan lain sebagainya. Padahal Partai Persatuan Bangunan itu memperoleh kursi, itu atas dasar kerja calon di masing-masing dapil. Betul? Dan survei-survei ini pertanyaannya tentu akan milih partai, bukan milih calon, karena calonnya belum ada. Sementara 65% Partai Persatuan Bangunan mendapatkan perolehan suara hasil kerja para calon. Termasuk Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini calon itu belum ditetapkan dalam daftar calon tetap. Mungkin setelah DCS, Bapak Ibu sekalian memang sudah mulai kerja. Tetapi sebelum DCS, tentu Bapak Ibu sekalian masih pelit terhadap tabungannya. Ya. Tetapi nanti setelah DCT, barulah itu kalau lembaga survei itu fair, baru ditanya surveinya di dapilnya masing-masing. Dan kemudian ditanya, kalau di dalam slot itu ada 7 calon, maka rakyat itu ditanya, nanti akan milih si A, si B, si D, dan C. Baru itu survei yang efektif. Betul ya? Logika politiknya seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian, kita ini pejuang. Sekali lagi kita ini pejuang. Dan saya sudah berjanji ketika saya 1 tahun yang lalu, saya diberi amanah menjadi nahkoda partai ini. Saya janji,
Saya akan mengembalikan marwah dan harkat martabat partai ini. Oleh karena itu, saya sudah meminta pada BIMTEK tahun lalu, jaga saya, ingatkan saya. Ya, karena setiap mau pemilu, itu ketua umum kita, ya, itu, ya, entah itu dolim atau tidak, bahwa alam, itu hanya Allah yang tahu. Tetapi bukan berarti Partai Persatuan Pembangunan itu anti penegakan hukum. Kita dukung penegakan hukum. Tetapi haruslah penegakan hukum yang betul-betul penegakan hukum untuk bangsa Indonesia, bukan untuk kelompok, apalagi karena dolim. Itu yang tidak boleh terjadi. Jadi rawe-rawe rantas malang-malang putung, saya sebagai ketua umum, saya pasang badan. Jadi kalau menjelang pemilu nanti ada yang didolimi, laporkan kepada saya. Kita punya Pak Mahfud. Siap. Menko Polhukam. Jadi jangan khawatir ya. Yang penting, saya sudah sering, waktu saya jadi ketua di Provinsi Banten, ya, sudah sering saya. Calon-calon kita didolimi, dikriminalisasi, saya hadapi. Ya, saya bela. Dan itu adalah tugas kita semua. Dan kemudian tentang Pak Profesor Mahfud MD, saya bersahabat dengan beliau sudah lama, bahkan keluarga istri Pak Mahfud MD dengan istri saya juga satu majelis taklim, bukan teman karaoke ya. Jadi kita semua itu kalau dipertemukan, ya, oh ternyata istrinya Pak Mardiono dengan istrinya Pak Mahfud satu majelis. Ternyata istrinya Pak Mardiono dengan istrinya Pak Sekjen itu ternyata satu majelis lagi. Jadi tidak ditemukan di karaoke, alhamdulillah. Sekali lagi tentang Pak Mahfud MD, tentu karena tadi ketika beliau itu pada kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, beliau ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan, juga beliau direkomendasikan dari P3. Dan kita tahu bahwa kalau orang Muslim, ya, itu yang hidup pada tahun-tahun itu, di mana partai politik hanya 3, itu pasti P3. Saudara-saudara, partai-partai kita mengatakan P3 adalah saudara tua, karena memang kita yang lahir lebih duluan. Karena itu kita tidak boleh berkecil hati, ya. Kita sebagai seorang pejuang yang melanjutkan perjuangan para pendiri negeri ini, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mahfud, Pak Mardiono. Yang jelas kita pastikan bahwa P3 tidak ikut survei, tapi P3 mau ikut pemilu, dan P3 tidak mau lolos survei, P3 mau lolos pemilu. Dan yang terpenting pula tadi, pelajaran yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, bahwa ada ibrah ataupun pelajaran yang dipetik di zaman Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Jadi anaknya, putranya tidak boleh jadi khalifah, apalagi jadi, Anda yang jawab dengan saya. Itu zaman khalifah, nggak tahu kalau sekarang. Gitu. Untuk selanjutnya ada pemberian cindera mata dari panitia. Kami persilahkan Prof. Mahfud untuk maju ke depan. Nanti Pak Mardiono Ketum akan memberikan didampingi oleh Gus Sekjen. Kami persilahkan. Kita saksikan bersama pemberian cindera mata secara simbolis dari Bapak PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Muhammad Mardiono, kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih. Kami ucapkan mohon maaf atas kehilafan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Bapak Ibu peserta workshop mohon untuk tidak meninggalkan tempat acara karena langsung kita akan memasuki sesi kedua. Sekali lagi kami informasikan Bapak Ibu peserta workshop mohon untuk tetap berada di ballroom karena kita langsung melangkah ke sesi kedua.